Kepada dan walinya kami persilahkan menaiki panggung kehormatan untuk dinobatkan sebagai bintang pelajar tahun pelajaran 2022-2023 1443-1444 Hijriah di Pondok Pesantren Ahbabus Sholihin. Kicauan burung-burung seakan sepi tak tergiang. Tetesan air hujan tak lagi membasahi bumi. Di sebuah desa nan jauh di sana, jauh dari polusi, perubahan peradaban dan budaya, lahirlah bintang dengan sinarnya yang menyilaukan. Beberapa tahun yang lalu mengalunlah tangisan seorang bayi menghiasi taman kebahagiaan. Di tengah keluarga yang hidup sakinah mawaddah warahmah, dari kecil ia telah mendapat belayan kasih sayang ayah dan bundanya. Ia kemudian tumbuh menjadi seorang manusia yang begitu sederhana, tenang, dan tidak ada guratan-guratan sombong di mukanya. Tiada pernah terbayangkan bahwa di balik tubuhnya terdapat mutiara yang begitu agung, sopan, santun, budi pekerti, jujur, bersahaja adalah nafasnya. Dia begitu beradab, sederhana, tampil dan pintar. Namun dia tidak pernah menuliskan marah dalam perilakunya. Sombong meremehkan orang lain hampir tidak pernah ia tulis dalam memorinya. Maka sebuah keniscayaan jika ia lahir di desa Bantian, dinobatkan sebagai santri tauladan tahun ajaran 2002-2003. Bintang tauladan adalah panutan bagi semua insan tauladan, bagi kehidupan dan cermin bagi sesamanya. Siapa yang tidak bergetar hatinya, siapa yang tidak takjub ketika ia dinobatkan sebagai bintang tauladan? Bibir siapa yang tidak tertutup saat menyaksikan kepiawaiannya? Maka berbahagialah seorang ayah dan ibu yang tinggal di desa Bantian. Keduanya telah melahirkan seorang manusia di istana kesuksesan yang amat megah dan berseri. Keduanya telah bisa merangkai hidup lebih bermakna. Keduanya telah bisa mengasuh putra dalam romantika kehidupan yang romantis dan harmonis. Kami, Pondok Pesantren Ahbabus Sholihin, memutuskan bintang tauladan tahun ajaran 2022-2023 diberikan kepada siapakah dia? Dia lahir pada, dia putra dari Bapak. Siapakah dia? Dia adalah Amiruddin, alamat Bantian Selatan. Kepada sang bintang tauladan dan bintang pelajar dimohon untuk menaiki panggung kehormatan dan akan diberikan langsung hadiah oleh Abuya Sayyid Habib Soleh bin Abdullah Alatos. الصلاة على النبي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله بكرامه وجوده نجالس ونجتمع في هذا المكان لاجتماع الخير وعلى الخير. الصلاة والسلام على حبيبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Allah dan keagungan Allah dan kemurahan Allah kita dapat duduk daripada tempat ini dan kita juga bisa muwajahah bertemu dan duduk di tempat ini untuk melakukan kebaikan dan kepada kebaikan dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram wal Muhtaram سيد الوالد لحبيب صالح بن عبد الله بن محسن العطاس متعه الله في طول حياته في طاعة الله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيخنا وحبائبنا وشيخنا الأستاذ خير الدين من سورابايا، وعمي نسيم بن مصطفى العطاس، والحبيب فاضل بن محمد السقاف، وجميع الأساتذة والأساتذة الذي أشرفتكم وأشرفكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طالب العلم فريضة على كل مسلم. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan talabul ilmi, mencari ilmu itu faridatun ala kulli muslim. Fardu hukumnya bagi orang muslim untuk mencari ilmu Allah dan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Utlubul ilm walau bisin." Carilah ilmu walau sampai negeri Cina. Kenapa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan daripada negeri Cina? Kenapa bukan negeri yang lain? Karena zaman dahulu, Pak, Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad menyebutkan As-Sin iklim ba'id, bermakna ab'adul mawadhi'. Yang dimaksud di sini diterangkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, yang dimaksud dengan kota Cina, negara Cina adalah zaman dulu Cina ini adalah ab'adul mawadhi', tempat yang paling jauh untuk dicapai manusia daripada tempat-tempat yang lain. Makna daripada hadis ini apa, Pak? Hendaknya kita, pesan daripada Rasulullah, hendaknya kita mencari ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Yang jauh itu kita wajib mencari ilmu. Bagaimana? Kata Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menerangkan yang jauh aja kita wajib mencari ilmu. Bagaimana yang dekat? Yang mana di situ ada ulama, ada ustadz, ada habaib, ada masyayikh. Nah, kadang sebagian daripada orang-orang awam banyak nganggap enteng, menganggap remeh. Oh sudah, bisa saya sudah. Dalam kitab Zubat diterangkan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubadil wathan. Dalam Zubat, syair Zubat disebutkan, wa kullu ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bermakna orang yang mengamalkan ibadah atau pekerjaan dari hal-hal baik tanpa daripada didasari dengan ilmu, itu apa? Mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan juga bahwasanya naumul alim khairun
min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu, Pak, tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada orang jahil, orang yang bodoh, walaupun sholat dengan 1000 rakaat dan selain-lainnya. Loh, kenapa seperti itu? Orang tidur perbandingan dengan orang yang sholat. Kenapa lebih baik orang tidur? Orang tidur sebelum tidur pakai baca doa. Ada di situ baca doa, mengamalkan sunnah Nabi, mengamalkan daripada yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang jahil pulang dari sawah, ada bekas najasah, ada bekas najis, nggak tahu, udah tawakal sudah. Nah, ini bisa nggak sah di dalam sholatnya? Loh, tahu dari mana nggak sah? Kalau dia punya ilmu, berhubung tidak punya ilmu langsung sholat, walaupun 1000 rakaat, 2000, 3000 sampai beribu-ribu rakaat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu perbandingan daripada orang alim dan orang jahil. Alhamdulillah, dengan karunia Allah, sekarang Allah berikan kepada kita yang zaman dulu di Trogen ini belum ada daripada pondok. Sekarang alhamdulillah sudah Allah kasih rezeki. Rezeki apa, Pak? Rezeki pondok. Apa isinya pondok itu? Isinya untuk belajar ilmu. Loh, manfaatnya ilmu ini apa? Kadang orang nanya, manfaatnya ilmu ini apa? Apa bedanya ilmu dengan uang? Nah, ini yang sering ditanyakan daripada orang awam. Perbedaannya, kalau ilmu, Pak, sampean bisa tahu daripada cara beribadah dan dekat dan cara untuk khusyuk di dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dunia, berapa banyak orang pergi ke negara orang lain. Sampai saya pernah dengar cerita, ada satu orang kerja di Malaysia dari muda, akhirnya sampai tua kerja di Malaysia, nggak lama setelah itu meninggal dan pulang anaknya rebutan warisan, bunuh-bunuhan demi dunia. Nah, ini ada suatu kisah ketika saya Al-Faqir ziarah kepada Al-Habib Abu Bakar bin Smith di kota Tarim. Beliau menceritakan satu cerita, kelak di hari kiamat itu, Pak, ada seorang anak keturunan Nabi Adam, amalnya sudah diterima oleh Allah. Masya Allah, sudah sampai sirat itu, perjalanan jembatan Siratal Mustaqim itu lewat, Pak, lulus. Dari hisab Allah lulus. Sampai ada di depan pintu surga. Pintu surga ini mau dibuka sudah. Akhirnya di belakangnya ada yang manggil, ya Allah, khud hadha zalim ila narik. Ya Allah, ambil orang ini, masukkan ke dalam nerakamu. Akhirnya Allah bertanya kepada orang ini, kamu siapa? Ya Allah, ana ibnuh. Ya Allah, saya anaknya orang ini. Loh, kenapa kamu nuntut abah kamu? Ya Allah, saya di dunia dikasih apa yang saya mau. Saya minta motor dikasih, saya minta HP dikasih, saya minta apapun dikasih sama dia. Istrinya minta ini minta itu dikasih. Akhirnya orang ini yang mau masuk surga ini, seorang ayah ini noleh ke belakang. Ya Allah, ini waktu di dunia saya kasih semua apa yang dia mau. Dia mau motor saya kasih, dia mau HP saya kasih, dia mau jalan-jalan keliling dunia saya kasih duitnya. Nah, kenapa sekarang dia nuntut? Ditanya sama abahnya, kenapa kamu nuntut saya? Anak ini menjawab, wahai abah, engkau memberikan diriku ketika ada di dunia untuk syahwani, untuk syahwatku. Tapi engkau tidak memberikan apa-apa untuk roh, tidak memberikan apa-apa kepada rohnya. Maknanya ilmu. Tidak diajarkan daripada ilmu. Minta HP dikasih untuk bermaksiat, dikasih motor untuk goncengan buat pacaran. Nah, ini orang tuanya kelak ditanya sama Allah, sampean kok biarkan punya anak kayak begitu? Sampean kok kasih dia? Nah, ini sampean bakal tanggung jawab. Nah, sebelum sampean tanggung jawab itu, alhamdulillah sekarang sudah ada pondok. Nah, ini kesempatan besar. Fal ghanimatul ghanimah, kesempatan di atas kesempatan, keistimewaan di atas keistimewaan. Jadi dihimbau bagi orang tua yang setelah anaknya mau masuk dari sekolah luar,
yang ingin hendak anaknya insya Allah jadikan orang yang kenal dengan ilmu Allah, kenal dengan ilmu Rasulullah, agar kita semua tidak dituntut kelak di hari kiamat oleh anak-anak kita. Dan akhirul kalam, Al-Fakir sebagai wakil daripada Mudirul Ma'had Ahbabus Salihin Sayyidul Walid Al-Habib Saleh bin Abdullah bin Mahsan Al-Atas, mohon maaf ketika ada kesalahan daripada apa yang sudah berlalu, daripada didikan perwakilan daripada Ustadz yang ada kesalahan dari perkataan, perbuatan. Kami mohon maaf kepada para wali santri dan kami minta ridhanya daripada antum sekalian. Hada minni wal afu minkum. الصلاة على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita mulai di Ika lemes aja nih Kak. Coba semangat tinggi. Male para habaib terutama murabi arwahana Habib Saleh bin Abdullah Al-Atas, male senang. Kalau menyenangkan anak cucu Nabi berarti menyenangkan hati Nabi. Kalau menyenangkan hati Nabi berarti menyenangkan Allah insyaallah. Amin Allahumma amin. Jawab semangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah nikah gancil, senang bareng segancil. Malal mantar lebih sempurna insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi idza syaa'a yaktifu fi qulubil muridina law atal irada fayusijuhum bila suluki sabilis sa'ada alladzi hiyal iman wal ibadah wa ma hu kullu rasmin wa ada. Wa sallallahu wa sallama wa sarrafa wa majjada wa 'azzama ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad sayyidu ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi asadatil qadah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala kul hal yasawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Guru kita bersama murabbi arwahina Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Atas, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan disukseskan segala apapun yang diinginkannya. Demikian juga para habaib yang lainnya, terutama Habib Nasim Al-Atas, Habib Fadil Asgaf, dan keluarga besar dari para habaib semuanya. Wa akhasil akhas, keluarga besar daripada Habib Saleh bin Abdullah Al-Atas. Al-Imam Busiri menyampaikan dalam kitab burdahnya, fahusta kulla fakharin waira mustarakin wajusta kulla magomin waira mustahimi wajalla miqdaru ma wulita min ni'ami wa azza idrama kuma ulita min ni'ami. Imam Busiri menyampaikan, Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meraih semua kebanggaan, segala martabat, keagungan, kemuliaan, derajat neka ampun eka andi bi baginda Nabi Muhammad, ampun eka oleh bi baginda Nabi Muhammad waira mustarakin, di mana kemuliaan, derajat, keagungan dan semua apapun yang terhormat
di dunia ini kemuliaan dan keagungan tidak ada yang memiliki sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Wajista kulla magomin ulita min rutabin. Semua martabat, semua keagungan dilewati oleh baginda Nabi Muhammad. Semua para nabi dilewati kemuliaan dan keagungannya oleh Nabi Muhammad. Para malaikat termasuk Jibril pun tidak bisa meraih apa yang telah diraih oleh Nabi Muhammad. Sehingga tatkala Jibril ajak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala ada di langit ketujuh, Rasulullah mengatakan, taqaddam ya Jibril, rafiqni ya Jibril, ngereng asrang abdini ya Jibril ngadep Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril menjawab, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Ya Rasulullah, walaupun Anda terbuat dari tanah, walaupun Anda keturunan Nabi Adam alaihissalam, tapi walaupun Anda juga manusia, tapi Anda adalah manusia yang bukan manusia biasa. Saya bagi bi ahli bali sahabil maulid, basyarun lakal bashar bal wa yakutun bainal hajar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, tapi tidak seperti manusia biasanya. Ibaratnya permata besar, indah, yang tidak terbagi keindahan dan harganya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Jibril menyampaikan, wa ma